Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igede Chandra Mahardika dari SMK 17 Agustus 1945 Celuring, akan menceritakan kisah kelahiran salah satu putra Bima yang merupakan putra kedua Dewi Kunti dalam kisah lahirnya Sang Gatot Kaca. Lahirnya Sang Gatot Kaca. Dahulu kala di sebuah negara bernama Pringgandani telah lahir putra kedua Bima dan Arimbi. Putra mereka terlahir menjadi keturunan kesatria dan raksasa. Anak itu diberi nama Jabang Tetuka. Bima dan Arimbi kebingungan karena Jabang Tetuka terlahir dengan tali pusar yang tidak bisa dipotong dengan senjata apapun, termasuk kuku Pancanaka Bima sendiri. Bahkan sampai 1 tahun kelahirannya, Bima sudah mencoba berbagai cara untuk memotong tali pusar anaknya, dan masih saja tidak menghasilkan apa-apa. Bima pun bingung dan gelisah. Akhirnya Bima minta tolong kepada adiknya yang bernama Arjuna. Wah, adik Mas Arjuna, pergilah bertapa, dapatkan pusaka suci. Saya akan segera berangkat memenuhi perintah Kang Mas. Tak lama setelah itu, Arjuna pergi ke hutan Raksamuka untuk bertapa. Sesampainya di hutan, Arjuna memulai tapanya, namun di tempat yang sama, karena sedang bertapa untuk mencari pusaka. Karena adalah putra pertama Dewi Kunti, ibu dari para Pandawa dengan Badara Surya. Pada saat Badara Narada akan memberikan pusaka, penglihatannya terhalangi oleh sinar matahari yang mengakibatkan penampakan wajah Karna dan Arjuna terlihat sangat mirip. Akhirnya Badara Narada salah memberikan senjata. Badara Narada memberikan pusaka Kunta Wijaya kepada Karna, bukan kepada Arjuna. Setelah mengetahui bahwa Badara Narada memberikan pusaka kepada orang yang salah, maka Badara Narada segera menuju ke tempat pertapaan Arjuna. Dan Badara Narada berkata, "Arjuna, aku meminta maaf kepadamu. Aku sudah memberikan pusaka Kunta Wijaya kepada Karna. Sang Surya menghalangi pandanganku. Dan karena itu, kukira Karna itu kamu. Karena wajahnya terlihat sama denganmu. Cepat pergi, kejar Karna, dapatkan pusaka Kunta Wijaya itu kembali," ucap Badara Narada. Kejar-kejaran pun terjadi, sehingga pertempuran antara Karna dan Arjuna tidak dapat terhindarkan. Dan pada akhirnya Karna berhasil lolos dengan membawa pusaka Kunta Wijaya, sedangkan Arjuna hanya mendapatkan sarung dari pusaka Kunta. Sarung pusaka itu digunakan untuk memotong tali pusar Jabang Tetuka. Tali pusar dapat dipotong, namun anehnya sarung pusaka Kunta Wijaya itu masuk ke dalam pusaka si Jabang Tetuka. Beberapa hari kemudian, Kahyangan diserang oleh raksasa yang bernama Patih Skiputantra yang berasal dari negara Tremblasuket, yang diutus oleh rajanya Kala Prajona untuk melamar Dewi Supraba.
Para dewa bingung siapa yang akan menandingi Patih Sekipu. Karena dalam pertempuran Raja Baladewa dan Arjuna kalah melawan raksasa tersebut. Dengan kesepakatan para dewa mengutus Badara Narada, "Hei Badara Narada, berangkatlah ke Setelan Bima, pinjamlah Jabang Tetuka," ucap Badara Guru. Jabang Tetuka diletakkan di hadapan Patih Sekipu. Meskipun dihajar terus-menerus, Jabang Tetuka tidak terluka sedikit pun. Justru Jabang Tetuka semakin kuat. Karena merasa malu, Patih Sekipu mengembalikan Jabang Tetuka ke hadapan para dewa dan menyuruh para dewa membesarkan Jabang Tetuka hari itu juga. Badara Narada menerima permintaan tersebut. Dan akhirnya para dewa bersepakat untuk memasukkan Jabang Tetuka ke dalam kawah Candra di muka. Dan para dewa memasukkan berbagai macam pusaka ke dalam kawah tersebut. Tidak lama setelah itu, Jabang Tetuka keluar dari kawah dengan fisik seorang anak laki-laki dewasa. Badara Guru memberikan seperangkat pakaian kepada Jabang Tetuka, yaitu caping Basunanda, kontang Antrakusuma, dan terompah pada Kacerma. Kemudian Jabang Tetuka bertarung dengan Patih Sekipu dan berhasil mengalahkan dengan cara menggigit Patih Sekipu dengan gigi taringnya. Krishna yang mengetahui hal tersebut lantas menasihati Jabang Tetuka untuk berhenti menggunakan sifat-sifat raksasa karena dia adalah kesatria. Krishna memotong taring Jabang Tetuka. Pada saat Kalaprajana tahu bahwa Patih Sekipu telah tiada, ia pun marah dan memutuskan bertarung dengan Jabang Tetuka. Namun Kalaprajana kalah dengan kepala dan badan terpisah. Akhirnya Badara Narada berbahagia dan memanggil Bima ke Kahyangan untuk menjadi saksi pergantian nama Jabang Tetuka menjadi Gatotkaca.